Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah materi dalam mata kuliah manajemen keuangan lanjutan, yaitu struktur modal perusahaan. Untuk memaksimalkan waktu, langsung saja kita mulai pada pembahasannya. Struktur modal adalah perbandingan modal asing atau jumlah utang dengan modal sendiri. Kebijaksanaan struktur modal merupakan pemeliharaan antara resiko dan pengambilan yang diharapkan. Struktur modal berkaitan dengan jumlah hutang dan modal sendiri yang digunakan untuk membiayai aktiva perusahaan. Struktur modal merupakan gambaran dari bentuk proporsi finansial perusahaan, yaitu antara modal yang dimiliki yang bersumber dari utang jangka panjang dan modal sendiri yang menjadi sumber pembiayaan suatu perusahaan. Struktur modal yang optimal dapat didefinisikan sebagai suatu struktur modal yang memaksimalkan nilai perusahaan atau harga saham perusahaan dan meminimumkan biaya modalnya. Ada dua hal yang harus dilakukan, yaitu pertama, menentukan besarnya kebutuhan modal kuantitatif atau proses kapitalisasi, dan yang kedua, menentukan sumber modal kualitatif atau jenis modal yang akan ditarik. Dalam hal ini berhubungan dengan penentuan struktur modal yang optimal. Hal yang perlu diperhatikan dan yang kiranya berpengaruh, yang pertama tingkat bunga, stabilisasi penjualan, tingkat pertumbuhan penjualan, susunan aktiva, kadar resiko dari aktiva, kebutuhan modal, struktur saingan, keadaan pasar modal, sikap manajemen, dan yang terakhir sikap pemberi pinjaman. Faktor yang mempengaruhi keputusan manajer mengenai struktur modal yaitu yang pertama tingkat penjualan, struktur aset atau asset tangibility, tingkat pertumbuhan atau growth opportunity, profitabilitas, pajak bunga, dan ukuran perusahaan. Selanjutnya yaitu komponen struktur modal. Yang pertama adalah modal asing atau utang jangka panjang, yaitu modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya bekerja dalam perusahaan dan bagi perusahaan tersebut merupakan utang yang pada saatnya harus dibayar kembali. Modal asing terdiri dari yang pertama short term debt, yaitu modal atau utang asing yang jangka waktunya pendek, yaitu kurang dari 1 tahun. Lalu yang kedua adalah intermediate term debt, yaitu modal atau utang asing yang jangka waktunya antara 1 sampai 10 tahun. Yang ketiga yaitu long term debt, yaitu modal atau utang asing yang jangka waktunya lebih dari 10 tahun. Komponen yang kedua adalah modal sendiri. Modal sendiri terbagi atas pertama modal saham, yaitu tanda bukti pengambilan bagian atau peserta dalam suatu perseroan terbatas. Modal saham terdiri dari saham biasa dan saham preferen. Yang kedua adalah laba ditahan, yaitu sisa laba dari keuntungan yang dibayarkan sebagai dividen. Yang ketiga adalah cadangan. Cadangan adalah keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan selama beberapa waktu atau tahun atau dari tahun yang berjalan yang disisihkan sebagai cadangan, ekspansi, modal kerja, dan selisih kurs. Materi selanjutnya yaitu teori struktur modal. Teori struktur modal menjelaskan apakah kebijakan pembelanjaan jangka panjang dapat mempengaruhi nilai perusahaan, biaya modal perusahaan, dan harga pasar saham perusahaan. Teori pertama yaitu pendekatan teori keagenan atau agency approach. Menurut pendekatan ini, struktur modal disusun untuk mengurangi konflik antar berbagai kelompok kepentingan. Konflik antara pemegang saham dengan manajer adalah konsep free cash flow atau kecenderungan manajer
ingin menahan sumber daya sehingga mempunyai kontrol atas sumber daya tersebut. Utang bisa dianggap sebagai cara untuk mengurangi konflik keagenan free cash flow ini. Jika perusahaan menggunakan utang, maka manajer akan dipaksa untuk mengeluarkan kas dari perusahaan untuk membayar bunga. Teori yang kedua yaitu pendekatan asimetri informasi. Menurut pendekatan ini, ada asimetri informasi di pasar keuangan. Sebagai contoh, manajer mempunyai informasi yang lebih baik mengenai kondisi perusahaan dibandingkan dengan pelaku lainnya. Dalam situasi semacam ini, manajer akan cenderung mengeluarkan saham pada saat harga saham over value atau lebih tinggi dari yang seharusnya. Pasar kemudian bereaksi negatif terhadap pengeluaran saham tersebut, yang mengakibatkan turunnya harga saham pada saat manajer mengeluarkan saham. Selanjutnya yaitu teori pecking order. Secara spesifik, perusahaan mempunyai urutan-urutan preferensi dalam penggunaan dananya. Skenario urutan dalam pecking order teori adalah sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan memilih pendanaan internal. Lalu kedua, perusahaan menghitung target rasio pembayaran didasarkan pada perkiraan kesempatan investasi. Nah, jika kas perusahaan lebih besar, perusahaan akan membayar utang atau membeli surat berharga. Lalu, jika kas tersebut lebih kecil, perusahaan akan menggunakan kas yang dipunyai atau menjual surat berharga. Lalu, jika pendanaan eksternal diperlukan, perusahaan akan mengeluarkan surat berharga yang paling aman terlebih dahulu. Selanjutnya, pendekatan laba bersih yang dibagi menjadi dua, yaitu pertama, net income approach, mengemukakan bahwa semakin banyak utang jangka panjang yang dipergunakan dalam pembelanjaan perusahaan, maka nilai perusahaan akan meningkat dan biaya modal perusahaan akan menurun. Dengan demikian, struktur modal yang optimal akan tercapai jika perusahaan menggunakan utang secara maksimal. Lalu yang kedua yaitu net operating income approach, yang mengemukakan bahwa berapapun jumlah utang yang dipergunakan dalam pembelanjaan perusahaan, nilai perusahaan tidak berubah. Hal ini menunjukkan bahwa struktur modal tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Dengan demikian, harga saham perusahaan pun tidak berubah. Materi terakhir yaitu tentang pengukuran struktur modal. Struktur modal dapat diukur dengan 4 cara. Yang pertama adalah dengan cara mengukur book value per share dengan rumus common stockholder equity atau ekuitas dibagi dengan number of share common stock outstanding atau nilai saham yang beredar. Yang kedua yaitu mencari debt to equity ratio dengan cara total utang dibagi dengan modal sendiri. Yang ketiga, mencari long term debt equity ratio dengan cara utang jangka panjang dibagi dengan modal sendiri. Lalu yang terakhir yaitu mencari number of time interest is in earn, yaitu dengan cara pendapatan sebelum bunga dan pajak atau EBIT dibagi dengan beban bunga. Ya, sekian dari pemaparan materi mengenai struktur modal ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.